Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Intan. Di seri belajar Cisco CCNA kali ini kita sampai ke materi yang terakhir, di mana kali ini kita akan membahas tentang Access Control List atau ACL. Access Control List itu nantinya artinya kita akan memblokir atau mengizinkan paket. Jadi memblokir atau menerima paket yang diizinkan. Oke, biar lebih paham kita bisa belajar contoh kasusnya ya teman-teman. Nah, ini untuk topologinya saya sudah. Nah, kalau kalian belum, itu kalian bisa buat dulu. Untuk routernya itu pakai yang 2911 ya teman-teman. Nah, untuk switchnya itu kita pakai yang 2960 ya teman-teman. Di sini kita akan buat yang namanya VLAN 10 dan VLAN 20. Sebelum memasang IP-nya, kita bisa konfigurasi di switch-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Bisa kita buka. Kemudian kalian CLI. Const. Habis itu kita bisa ke interface yang mengarah ke router satunya ya teman-teman. Kita bisa buat dulu int fa0/1 itu yang mengarah ke router satunya. Enter, kemudian switch port mode terang. Habis itu kalian bisa buat VLAN 10. Habis itu kita bisa buat VLAN 20. Kemudian dan juga VLAN 30-nya. Kita bisa exit. Kemudian habis itu saya coba lihat dulu untuk interface-nya. Itu di sini ada 0/2, 0/3. Ini kayaknya untuk VLAN yang 10-nya, yaitu yang ini, /2 sama /3 ya teman-teman. Kita bisa int range fa0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Kita exit. Nah, kita masuk ke VLAN yang 20-nya, yaitu yang FA00 sama 05 ya teman-teman. Ini 4 sampai 5. Kita bisa enter, kemudian switch port mode akses. 4 sampai 5. Oh, ini yang FA ya teman-teman. Ini. Kemudian habis itu switch port mode akses. Kemudian yang ini diganti VLAN 20. Enter. Habis itu kita bisa exit. Kemudian kita buat yang interface range FA 0/6 sampai 7-nya. 6 sampai 7. Enter. Kemudian kita bisa switch port mode akses, switch port VLAN 30 ya teman-teman.
kita do show villain brief. Nah, maka dia itu udah terbuat ya teman-teman ini. Oke. Setelah konfigurasi di switch 1, kita konfigurasi VLAN, kita lanjut ke router satunya. Di sini kita menggunakan router yang 2811 ya teman-teman. Kita buka router 1, kemudian kalian bisa ke CLI, kemudian enter and const. Habis itu kalian bisa masuk interface yang mengarah ke switch-nya, yaitu INT gear 0/1, kemudian enter. Habis itu kita bisa masukkan IP-nya, IP ADD 20.20.20.1 255.255.255.0. Habis itu kita bisa no shutdown. Nah, selanjutnya kita bisa exit terlebih dahulu. Habis itu INT gig 0/0 untuk mengarah ke router 2-nya. Kemudian kita bisa isikan dulu IP ADD 10.10.10.1, kemudian 255.255.255.0, dan enter. Habis itu no shutdown. Kita bisa exit, kemudian kita bisa INT FAE gig Sekarang kita buat sub interface-nya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu INT gig 0/1.10. Di situ kita bisa enter, kemudian encapsulation .1q10. Habis itu IP ADD 192.168.10.1. Kemudian ini biar cepat kita bisa copy aja yang ini. Kita copy, kemudian kita paste. Kemudian enter, kemudian kita bisa exit. Kita ulangi lagi, ininya itu 20, enter, kemudian encapsulation.1q20. Habis itu kita bisa IP-nya. Ini 20. Dan exit. Nah, sekarang kita masukkan gateway-nya di PC-PC-nya ya teman-teman. Kita bisa mulai dari yang PC satunya terlebih dahulu.
Kita bisa mulai dari PC 1. Di sini sudah ya teman-teman, kita lanjut ke area yang ini. Kita bisa buka routernya terlebih dahulu. Kemudian ini. Kita bisa langsung aja untuk FA-nya kita bisa lihat. Ini gig ya teman-teman, INT gig 0/0. Kemudian kalian bisa enter, kemudian IP at 10.10.10.2. Kemudian 255.255.255.0. Kita bisa copy terlebih dahulu, enter, kemudian no sh. Habis itu kita bisa exit, kemudian int git 0/1. Untuk mengarah ke sini itu ya benar, kemudian enter. Habis itu kita bisa IP at 192.168.1.1. Kemudian kita bisa paste, enter, no sh. Habis itu kita selanjutnya bisa langsung setup dulu IP-nya ya teman-teman. Kita di sini area kita pakai server-server ini sebagai DHCP. Kita nggak akan konfigurasi untuk server-server ininya ya teman-teman. Seperti di static itu enggak. Seperti yang tadi di area sini konfigurasi DHCP-nya kita bisa langsung aja pergi ke router. Untuk ini untuk konfigurasi DHCP-nya ya teman-teman. Kita bisa enter, kemudian exit. Habis itu kita bisa IP DHCP. Habis itu kita pull, enter, kemudian kita bisa tambahkan server, kemudian habis itu kita tambahkan networknya itu 192.168.1.0. kemudian ini kita paste aja dan enter. Kemudian habis itu kita default router itu 192.168.1.1. kita bisa enter. Kemudian DNS server itu 8.8.8. kita bisa enter. Habis itu kita bisa masuk ke switch-nya ya teman-teman. Kita bisa masuk ke sini, kemudian CLI, kemudian N, host T. Habis itu kita bisa masuk untuk switch-nya itu ya FA01 ya teman-teman. Untuk mengarah ke routernya kita bisa int FA0/1.
Kemudian kita bisa switchboard mode terang ya teman-teman, kita bisa enter. Habis itu kita bisa ke servernya, kita bisa masuk ke server ini. Habis itu kita ke desktop, konfigurasi, kemudian DHCP. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman, kita bisa cek di server 2-nya. Ini juga sudah berhasil ya teman-teman. Ke topik utama yaitu akses control list. Kita akan konfigurasi dynamic routingnya terlebih dahulu. Karena ini semuanya itu belum bisa ping ya teman-teman. Kita akan konfigurasi dynamic routingnya pakai OSPF. Jadi ini kita ke PC VLAN, di VLAN ini belum bisa ping ke server. Ya, itu konfigurasi dynamicnya kita bisa mulai dari router 1. Kita bisa buka, kemudian kita bisa enter and const. Habis itu router OSPF kita 1, kemudian enter. Nah, untuk mempromosikan network yang VLAN satunya terlebih dahulu ya teman-teman, kita bisa router OSPF. Nah, di sini mungkin kita tuliskan 1. Kemudian kita lanjut untuk mempromosikan networknya. Kemudian enter. Kemudian kita bisa do show. Kita bisa do show IP route dan enter. Nah, ini udah ada yang OSPF ya teman-teman ini. Nah, kita VLAN 210, 20, dan 30, kita coba cek ping dari server 1. Misal ping ingin ke PC 5. Kita bisa cek dulu ini server 1 ke PC 5. Kalau kalian masih violet, itu bisa dicoba lagi. Maka dia itu sudah successful ya teman-teman. Ini tadi sudah successful ya. Ini ke sini itu udah successful. Dari kasus ini kita akan bahas nih tentang akses control list. Jadi ASC atau singkatan dari akses control list itu seperti firewall. Jadi dia akan mengizinkan atau memblokir paket yang dikirim. Misal nih PC 4 ingin kirim ke server 2. Nah, terus nanti itu akan diblokir. Kita akan kirim itu violet. Nah, nanti kita belajar akan memblokir ada di VLAN 30. Kita akan memblokir VLAN yang 30 ke server 2 ya teman-teman. Tidak bisa ping ke server 2-nya. Kita perlu kalian ketahui kalau akses list ini ada 2 tipe. Yang pertama adalah standar. Nah, yang nantinya kita akan pakai yaitu standar dulu. Terus yang kedua itu ada extend. Nah, ini nantinya kita akan bahas. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, kita lanjut akan konfigurasi dengan kasus yang tadi memblokir VLAN 30 ke server 2. Nah, karena server 2 kita konfigurasi di router 2, kenapa nggak di router 1? Karena ini itu ada di router 2 ya teman-teman. Kita bisa buka di router 2-nya. Kita bisa enter ini.
kemudian exit, kemudian access list tanda tanya. Nah, kita akan pakai yang standar. Nah, dari 1 sampai 99 kita coba access list yang 1, kemudian tanda tanya. Nah, di sini itu ada 3, yaitu ada yang memblokir, terus permit, sama remix ya teman-teman. Nah, kalau yang premix itu mengizinkan. Nah, kalau server 2, nanti server 2 akan memblokir VLAN 30. Jadi kita pakai yang ini yang memblokir. Nah, kita tuliskan di sini. Kita coba tanda tanya. Nah, di sini kita itu ada nhost, abcd, dan ada 3 lah. Misal kalau kita ingin memblokir ke PC yang ini tadi, kita tuliskan aja IP PC 5-nya. Kita berapa seperti misal ini, kemudian itu ada beberapa network, beberapa blokir karena kita akan memakai VLAN 30 yang akan diblokir. Di sini kita menggunakan VLAN 30 yaitu 30.0. Jadi kita akan pakai yang ABCD. Nah, kita bisa 192.168.30.0, kemudian tanda tanya. Nah, di sini kini disuruh memasukkan kita akan masukkan yang kita bisa masukkan 30.0, kemudian 0.0.0.255, kemudian tanda tanya. Nah, di sini CR itu artinya untuk CR itu artinya perintah sudah selesai. Ini kita bisa enter aja. Habis itu kita do show access, oh ini C-nya list. Nah, ini itu sudah ada ya teman-teman. Ini untuk yang network yaitu 30.0. Tapi teman-teman, dari konfigurasi ini kita belum selesai karena di access list dia standar adalah Denny atau memblokir. Nah, ini artinya kalau belum isikan semuanya itu akan memblokir walaupun kita hanya memasukkan network di VLAN 30. Tapi ini semua masih akan tetap terblokir. Jadi tetap saja VLAN 10 dan 20 itu akan ikutan terblokir karena defaultnya adalah Denny. Oleh karena itu kita perlu menentukan untuk dine out-nya, kita definisikan semua dari VLAN 30 diizinkan. Jadi kita akan mengecualikan VLAN 30. Oke, kita bisa ketikkan dulu access list, kemudian 1. Nah, ini kan ada 3 ya teman-teman. Kalau kita akan mengizinkan itu kita ketik yang permit. Kita bisa enter. Oh, ini kita bisa ini dulu tanda tanya. Habis itu kita bisa yang ini, kemudian enter. Nah, kita memilih deny ya teman-teman.
kita mengecualikan dulu untuk VLAN 30. Nah, baru sekarang kita akan mengizinkan untuk semuanya dengan perintah tadi access list 1 permit any. Sekarang kita akan coba delete list, akan kita bisa. Nah, di direction itu ada in dan out. In itu masuk, out itu keluar ya teman-teman. Nah, misalkan kalau di PC 6 ke server 1 itu nantinya server 1 akan memblokir. Nah, paketnya itu akan masuk ke router 1, terus ke router 2. Nah, di router 2 paketnya itu akan diblokir oleh gig 0/0 atau gig 0/1. Jadi seperti itu teman-teman. Sekarang kita bisa pergi ke router 2-nya ini. Kita bisa masukkan interface-nya. INT gig 0/1. Kemudian IP access group, kemudian 1. Nah, ini ada in dan out ya teman-teman. Masuk paketnya bisa masuk dan out itu paketnya bisa keluar karena diblokir di sini jadi keluar. Jadi paketnya akan menggunakan yang out. Kita bisa tuliskan out. Terus kita bisa enter. Nah, kita bisa coba kirim paket misal dari server 1 ke yang VLAN 30 ya teman-teman. Kita bisa coba ini server 1 VLAN 30 misal di sini. Maka dia itu akan failed karena diblokir. Sekarang kita coba kirim paket, delete dulu. Kemudian dari server 2 ke VLAN 20. Kalau kalian masih failed, itu bisa dicoba lagi. Maka dia itu successful ya teman-teman. Jadi yang VLAN 30, nah itu sudah diblokir. Nah, kalau kita lihat di router, yang router 2-nya, kita bisa coba cek dengan perintah do show access. Nah, maka itu ini ada 2 ya teman-teman. Yang any dan VLAN 20 kita nyoba 2. Makanya di sini kita tadi ada 2 mark. Sedangkan yang Denny atau diblokir itu kita coba sekali lagi dan di server. Jadi tadi hanya met yang. Sekarang kita coba lanjut membahas tentang direct access control list atau yang tadi in dan out. Ini teman-teman, nah sebelumnya kan kita sudah menambahkan direction atau yang out di gig 0/1 akan diblokirnya di sini. Jadi di sini di gig 0/1 ini itu out. Nah, yang di ini itu dia out, diblokir di situ. Nah, kita bisa buka router 2-nya. Kemudian kita bisa exit, kemudian INT gig 0/1. Kemudian no IP access group 1 out. Kemudian do show access list.
Nah, ini untuk akses listnya itu masih ada, cuman dia itu sudah tidak berfungsi ya teman-teman. Tadi kan kita sudah no. Jadi oke, kita bisa coba nih kirim paket misal dari PC 5 ke server. Kita bisa coba dari PC 5 ke server 1. Maka dia itu sudah successful ya teman-teman. Artinya tidak diblokir karena tadi untuk outnya kita no. Walaupun si access listnya ini ada tapi tidak untuk directionnya atau in out. Ini untuk nggak berpengaruh. Oke, di sini kita tambahkan direction di fgig 0/1-nya lagi. Ini kita buka. Kemudian kita bisa ketikkan IP access group 1 out. Nah, kita akan diblokir ke PC yang ke-6 ya teman-teman. Kita bisa enter. Kita bisa cek lagi dari PC 6 ke PC 1, maka dia itu akan valid karena tadi kita blokir lagi di sini. Tapi teman-teman, kalau kita coba kirim paket misal dari PC 5 ke router, itu akan sukses. Kita bisa coba. Maka dia itu akan sukses ya teman-teman kalau PC 5 ke router. Nah, karena yang diblokir itu hanya FA gig 0/1. Nah, ini masih ada yang sukses karena ini ada yang gig 0/0. Directionnya itu gig 0/0 yang ada di sini. Oke, masuk ke router 2-nya. Lagi kita bisa masuk lagi. Kemudian kita bisa di sini ketikkan exit, kemudian int gig 0/0 IP access group 1 in. Nah, untuk kita bisa coba dari PC 5, kita akan coba ke server di sini, misal server 3 ya teman-teman. Kita bisa hapus dulu, ini banyak sekali. Ini PC 5 ke server 3. Maka dia itu akan valid karena kita menambahkan directnya itu yang di gig 0/0. Nah, itulah mengapa kita konfigurasi di router 2. Karena kalau di router 1 ditambahkan akses listnya atau yang tadi in out-nya, misal kita taruh di yang FA 0/1 gig 0/1 di sini, itu akan Nah, itu artinya kita juga memblokir router 1, router 2, dan si server-servernya. Oke, kita akan coba di router 1-nya, tapi sebelumnya di router 2 kita akan menjadikannya. Kita bisa buka lagi. Ini exit. Oh, ini kita masuk ke ini lagi.
Kemudian untuk in-nya kita tambahkan dengan no. Dan enter. Nah, selanjutnya terus kita masuk ke router satunya. Kita bisa n const. Habis itu kita bisa akses list 1 permit any. Enter, kemudian do show access list. Nah, di sini masih ada permit any atau yang diizinkan semua. Nah, kali ini kita akan tanam akses list-nya di fgig 0/1, tapi kali ini kita akan memblokir VLAN 30 saja. Jadi 30 nantinya nggak akan bisa ping ke router 1. Kita coba bisa int gig 0/1 dan enter. Oh, ini kita bisa masuk ke 30, kemudian enter, kemudian IP akses group 1 in. Nah, ini kita sudah konfigurasi nih. Nah, artinya kita memblokir yang ada di VLAN 30 agar dia nggak bisa ping ke router 1. Nah, kalau di router 5 ada yang bisa, itu server-server juga, maka ini karena kita konfigurasi di router 2 agar si VLAN 30 atau ini itu masih bisa terhubung ke router satunya. Oke, kita bisa kembalikan saja. Kita bisa ini kembalikan dengan perintah no access. Nah, yang di router 2 kita juga akan kembalikan lagi ya teman-teman. Ini kita bisa ke router 2. Kemudian exit, kemudian int gig 0/1, kemudian IP akses group 1 out. Nah, di sini oke. Dan terakhir kita akan membahas tentang query number ASL atau query number access control list. Nah, kasus kali ini kita akan coba untuk memblokir PC 2 agar tidak bisa ke server. Tapi kali ini kita akan memblokir itu hanya PC 2 saja, bukan keseluruhan VLAN-nya. Jadi PC 1 ini nggak ngaruh karena kita akan ke server, kita bisa ke router 2 ini. Kemudian kita bisa jalankan perintah set, kemudian akses list 1. Nah, di sini kita akan memblokir jadi Denny. Nah, kita coba cek dulu IP PC2. PC2.
Nah, ini itu 10.3 ya teman-teman. Ini kita bisa copy ya. Kemudian kita kembali ke routernya. Kita masukkan kita paste, kemudian enter, do show access list. Nah, ini sudah ada listnya ya teman-teman, yang yaitu yang ini yang tadi kita buat. Nah, kita coba ping dari PC2 misal ke server. Nah, maka dia itu masih sukses. Padahal kita ingin memblokir. Kita coba lagi di PC2 ke server yang lainnya, itu juga dia itu akan sukses ya teman-teman. Kita coba lihat di routernya. Oh, ini itu belum terblokir. Yang ini permitnya itu any, semuanya itu diizinkan karena teman-teman akses list dia melihat dari atas ke bawah. Nah, ada nomor 10, 20, dan 30. Nah, disebut dengan number ya teman-teman. Kita bisa kirim dari PC. Nah, terus gimana nih cara mengatasinya? Ini query numbernya itu 30 dan mendefinisikan sebagai delete atau yang akan diblokir. Dari IP PC2 itu sequence numbernya harus di bawah 20. Ini lebih kecil. Oke, di sini kita akan coba konfigurasi. Jadi konfigurasinya seperti yang IP access. Kita bisa tuliskan IP access list standar Nah, ini kita harus memasukkan angka. Misal kita pakai angka 1. Nah, sekarang kita coba hilangkan aksesnya 30. Kemudian habis itu do show access list. Nah, maka akses list 30 itu sudah nggak ada. Sekarang kita bisa akses list biar PC2 itu berada di atasnya square number 20. Kita bikin square numbernya lebih kecil. Nah, misal kita mau bikin yang 11.
kita misal 11 Denny 192 168 10.3 dan enter. Kemudian kita do show access list. Nah, di sini kalian bisa lihat IPv6 2 itu dia ada di atas yang permit any ya, teman-teman. Karena 11. Nah, sekarang kita bisa coba lagi dari PC2 ping ke server lagi ya, teman-teman. Kita bisa coba PC2 ke server. Maka dia itu sudah violet ya, teman-teman. Kita coba biar lihat di ini routernya. Kita coba lihat. Nah, host atau list diblokir sudah satu. Ya teman-teman, nggak masuk ke list yang permit any. Semua permit atau list yang diizinkan semua. Oke, dan saya rasa cukup saja pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.